menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat sore. Saya ingin mengajak kita semua membayangkan bagaimana kalau kita punya seorang anak perempuan, kemudian anak itu datang kepada kita mengatakan, Pak, Bu, saya mengandung. Nah, padahal anak perempuan kita itu belum menikah. Bagaimana perasaan kita? Senang? Sukacita? Beberapa mungkin akan merasa cemas, panik, bertanya-tanya, mungkin juga bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin yang bapak-bapak akan merasakan patah hati yang paling dalam ketika tahu puterinya yang dia sungguh-sungguh kasihi mengalami situasi semacam itu. Bahkan ketika saya mengundang Bapak Ibu untuk membayangkan, sampai amit-amit gitu, jangan sampai gitu kan. Lah, kalau begitu kita bisa menggugat bagaimana kabar ini menjadi kabar sukacita, padahal kurang lebih kejadian yang sama dialami oleh Bunda Maria. Dia hanya seorang gadis desa biasa, tiba-tiba mendapat kabar yang mengguncangkan, bisa dibilang. Secara manusiawi kita mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana. Bahkan Maria tadi dikatakan bertanya-tanya di dalam hati, tidak berani berkata-kata. Maria kemudian menjadi model bagi kita. Kita bisa mencari-cari kemudian di mana letak sukacitanya dari kabar ini. Tapi persis disinilah letak kualitas diri Maria yang membedakan ia berbeda dengan kita. Hari ini kita merayakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah keselamatan manusia, yaitu Hari Raya Kabar Sukacita. Perayaan ini berada di antara masa Prapaskah, padahal sejatinya berbeda dengan apa yang kita rayakan di masa Prapaskah ini. Perayaan ini lebih dekat kaitannya
hubungannya itu dengan perayaan Natal. Jadi kalau kita lihat secara matematis perayaan ini itu 9 bulan sebelum Natal. Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Dan 9 bulan sebelumnya kita merayakan ini, 25 Maret kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Pada hari ini kita mengenang bagaimana Sang Sabda itu menjadi daging dan melalui peran serta Bunda Maria. Ini adalah titik awal dari karya keselamatan yang berpuncak pada misteri Kristus yang hari-hari ini kita dalami dalam masa Prapaskah. Karena kita sudah tahu ending dari kisah ini, maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah kabar sukacita. Tetapi pergulatan secara manusiawi, kita bisa merasa-rasa bagaimana perasaan Bunda Maria sebagai seorang gadis yang sederhana, gadis desa, gadis dusun yang bernama Nazaret. Kita mengenal perayaan ini sebagai hari raya kabar sukacita, terlebih karena warta malaikat sendiri. Kaire kekarito mene ho kyrios metaso dalam bahasa Yunani, yang artinya salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata yang digunakan kaire bukan hanya berarti salam, tetapi bersukacitalah. Ada makna itu, bersukacitalah. Maka kita menangkap bahwa kabar dari malaikat ini adalah kabar sukacita. Dan kata-kata ini secara khusus dalam Septuaginta atau kitab suci bahasa Yunani itu ditemukan di dalam 4 sabda dalam kitab Zefanya, Yoel, Zakaria, dan Ratapan. Dan kata-kata kaire ini selalu diletakkan pada nubuat tentang kedatangan Mesias. Maka ketika kita mendengar kata-kata yang sama di dalam kitab suci Perjanjian Baru, lebih-lebih melalui Injil yang baru saja kita dengar, menjadi tanda bahwa penyelamatan Allah sungguh semakin dekat dengan kita. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada Maria, dunia menyaksikan momen di mana surga dan bumi itu seperti tiada berjarak. Dalam kesederhanaan dan kerendahan hati Maria, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kalau kita renungkan dalam Injil tadi, sedikit sekali Maria berbicara. Dia tidak banyak berbicara. Di awal dia hanya terkejut mendengar perkataan malaikat, katanya terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya. Dia hanya bertanya-tanya di dalam hati tetapi tidak terucap. Dalam Injil yang barusan kita dengar dicatat bahwa dia hanya bertanya 2 kali, tidak banyak bertanya. Maria mengajarkan kepada kita makna sejati dari iman dan ketaatan. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada keberatan, tidak banyak bertanya gitu mengkonfirmasi. Tunggu dulu malaikat Gabriel, saya lihat tutorial di YouTube bagaimana menjadi ibu yang baik. Tidak. Atau tidak protes, oh jangan saya masih terlalu muda misalnya. Dia tidak protes, tidak banyak cakap. Kita melihat dalam Injil, dia hanya merespon kata-kata dalam 2 kalimat tadi yang sebetulnya juga muatan teologisnya sangat mendalam, yaitu penyerahan diri. Dan padahal kesanggupan Maria itu membawa dampak yang tidak mudah di dalam hidupnya. Ada resiko yang sangat besar yang akan ia alami sebagai seorang Bunda Kristus atau Theotokos. Sebagaimana perempuan yang hidup di dalam adat budaya Yahudi, Maria tentu menghadapi resiko yang sangat besar, yaitu dalam adat Yahudi adalah rajam. Seorang wanita yang mengandung tanpa ikatan pernikahan itu hukumnya jelas. Dia
akan dirajam. Dan pasti situasi ini menjadi sangat rumit dan tidak mudah bagi Bunda Maria. Alih-alih kabar baik, jangan-jangan malah jadi bahan cibiran dari tetangga kiri kanan gitu kan. Jadi semakin tetangganya berbisik gitu, ini semakin asik gitu. Gosipnya sangat hangat gitu kan. Bahkan mungkin akan ada bumbu-bumbu dari berita ini. Tentu tidak mudah bagi Bunda Maria. Namun keempat Injil tidak pernah bersaksi bahwa Maria tergoyangkan karena kabar gembira ini. Dia tidak gentar. Apa yang tertanam di dalam hatinya hanyalah salam dari malaikat tadi, bahwa Tuhan akan menyertainya, bahwa Allah besertanya. Inilah yang menjadi kekuatannya, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam hatinya. Dengan iman yang teguh, Maria menggenggam harapan atas janji-janji Allah dan tunduk sepenuhnya pada firman yang diterimanya, menunjukkan bahwa ketaatan iman yang luar biasa sungguh-sungguh ada di dalam diri Bunda Maria. Saudara-saudari terkasih, Maria dipilih oleh Allah itu bukan karena atribut duniawi, bukan karena dia wanita yang perkasa mungkin, atau yang digambarkan sosok yang cerdas seperti Najwa Shihab gitu kan, atau yang kaya raya gitu. Injil tidak pernah mencatat semacam itu. Allah memandang hatinya, hati Bunda Maria. Bisa kita melihat seperti yang kita lihat dalam Injil tadi, kita renungkan. Maria tidak pernah mencari-cari alasan untuk menolak karya Allah. Dia punya kualitas iman untuk mendengarkan kabar dari malaikat. Dia mendengar dulu, baru merespon. Lebih senang menyimpan perkara itu di dalam hatinya, baru merespon. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Dia di dalam disposisi sebagai hamba menjadi gambaran bagaimana Tuhan seringkali bekerja melalui pribadi yang kecil dan sederhana. Dan melalui pilihan Allah itu, dia menunjukkan kekuatan keilahian yang luar biasa. Seorang hamba tidak menuntut dan mencari pembuktian atas sebuah perintah, tetapi dengan tulus mengabdikan diri pada tuannya dalam ketaatan. Bunda Maria seperti dalam bacaan pertama tidak mencari-cari tanda. Hai Gabriel, tunjukkanlah Aponian buktinya kalau itu tuh sabda firman dari Allah. Bunda Maria tidak mencari tanda. Dia sungguh memegang kepastian. Dia mendisposisikan diri sebagai seorang hamba dan karenanya menjadi taat. Tuhan menunjukkan bahwa kasih dan rencananya melampaui semua batas yang diciptakan oleh manusia. Maka untuk saya pribadi kabar ini betul-betul menjadi kabar sukacita. Bahwa Allah memilih pribadi-pribadi yang kecil dan sederhana. Maka bukannya tidak mungkin kalau di zaman ini Allah juga memberikan kabar sukacitanya bagi saya, bagi Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Karena sejak semula Allah tidak pernah memperhitungkan atribut manusiawi yang kita ciptakan sendiri. Hari Raya Kabar Sukacita ini mengajarkan kita untuk beriman seperti Bunda Maria. Penyerahan diri yang penuh pada kehendak Tuhan seperti yang telah ditunjukkannya sendiri. Dan dalam kehidupan sehari-hari, panggilan Tuhan kepada kita mungkin tidak datang dalam bentuk malaikat Gabriel, tetapi bisa saja muncul melalui tugas-tugas sederhana, yaitu mengasihi sesama kita, melayani dengan tulus, ikhlas, dan bahkan berdamai dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Dengan cara-cara semacam inilah kita menjadi kabar sukacita. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak menjadi beban bagi sesama kita. Bahkan kehadiran kita itu dinanti-nantikan oleh sesama kita. Karena kehadiran kita membawa sukacita, iman, pengharapan, dan kasih.
Setiap langkah kecil dalam ketaatan kita adalah sebuah ya kepada panggilan Tuhan. Kita tidak perlu banyak bertanya atau mungkin meminta tanda bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tidak perlu. Cukup merendahkan diri di hadapannya, mempersembahkan diri kita dari hari ke hari. Dengan demikian, ketika dunia menawarkan ketidakpastian, ketika dunia hari-hari menawarkan berita yang tidak baik, ingatlah bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Rahmat Tuhan beserta kita. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan Kehidupan kekal. Marilah pada hari raya kabar sukacita ini kita mohon kepada Yesus agar boleh meneladan Bunda Maria dengan membuka diri bagi kedatangannya yang membawa keselamatan. Marilah kita berdoa bersama kepadanya. Bagi seluruh gereja, ya Yesus, bimbinglah agar seluruh gereja tidak gentar melanjutkan perutusannya membawa kabar baik kepada seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin dunia, ya Yesus, bantulah para pemimpin dunia agar mereka meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua keluarga, ya Yesus, dengan pertolongan Santa Perawan Maria, bantulah keluarga-keluarga untuk belajar mempercayai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa. Bagi kita semua, ya Yesus, berkat kesaksian Santa Perawan Maria, bantulah kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia, dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita bawa di dalam doa kita arwah dari keluarga kita, khususnya bagi kedamaian abadi Ibu Sen Chiu Ing. Semoga rahmat keselamatan senantiasa ia rasakan. Semoga ia mengalami kemuliaan surgawi bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan belas kasihan, pada hari ini kami berjanji kepadamu
bahwa kami akan mengasihi Engkau dengan setia sepanjang hidup kami. Berkat bimbingan dan doa restu Santa Perawan Maria Bunda kami, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggal-Mu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umat-Mu, agar dapat bersuka cita merayakan misteri ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan penyerahan iman, sang perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh kasih dalam rahim yang tak bernoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, ia mengandung anak yang akan lahir di antara manusia untuk keselamatan manusia. Dengan demikian digenapilah janji kepada putra-putri Israel, dan dipenuhilah harapan para bangsa secara mengagumkan. Dengan pengantaraan Kristus, bala malaikat sujud menyembah keagungan-Mu dan selalu bersuka cita di hadirat-Mu. Perkenankanlah kami ya Tuhan menyatukan suara dengan mereka dan turut bersukaria sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tercinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada petang hari ini, Ibu Sen Chiu Ing yang 19 tahun lalu Engkau panggil menghadap-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Lihat, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Dia akan diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung sang perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan, kami layak memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Juga terima kasih Frater atas renungannya pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih juga bagi para petugas liturgi hari ini, para misdinar, lektor pemazmur, prodiakon, tata laksana dari para serikan di Sin Unum, juga kor dari CFM San Frades. Terima kasih atas tugas yang diberikan pada petang hari ini. Juga secara istimewa gereja kita dan juga taman doa kita dihiasi dengan bunga-bunga yang sangat indah. Maka kalau belum foto di bawah, silakan foto di bawah sambil berdoa. Itu yang penting. Terima kasih bagi para petugas dekorasi yang sudah menghias baik taman doa kita maupun juga gereja kita dengan hiasan yang indah, sehingga boleh semakin menyemarakkan perayaan kita pada petang hari ini. Mari sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.